Misalkan adalah S1 PAI sebagai guru mapel. Kemudian jangan lupa ijazah S1 kita inilah juga di status verbalnya ini harus sudah verbal ya. Baiklah sobat-sobatnya, ketika pendaftaran P3K Guru nantinya tahun 2023 ini dibuka, nanti kita akan terdeteksi kembali yaitu status prioritas kita ya. Maka di sini didasarkan dari data Dapodik kita akan menentukan apakah kita itu bisa resume atau tidak. Hal yang sangat penting yang perlu kita cek sekarang ini adalah dari prodi S1 atau D4 yang kita miliki. Apakah itu sudah linear dengan jenis PTK dan juga linear dengan formasi yang nantinya akan dibuka. Tentunya di sini untuk jenis PTK entah itu guru mapel maupun juga guru kelas ini harus linear ya dari kesemuanya. Pada video ini kita akan berbagi bagaimanakah caranya untuk mengecek secara mandiri 3 data P1, P2, P3 serta P4 tanpa formasi tahun 2022 untuk persiapan kita nanti mengikuti pengangkatan PTKK Guru tahun 2023. Pastikan teman-teman untuk 3 data ini aman agar nantinya kita bisa resume pendaftaran ya, dan bisa mengakhiri pendaftaran serta kita nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang telah diingatkan oleh Ibu Hasna ya beberapa waktu yang lalu, bahwasannya di sini nanti untuk teman-teman yaitu diminta untuk mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk perekrutan P3K tahun 2023, terkhusus bagi teman-teman P1, P2, P3 yang sudah terkunci ya datanya. Teman-teman harus memperbaiki, entah itu nanti dari teman-teman yang kemarin di P1, P2, P3 yang nggak dapat formasi, atau mungkin juga pelamar umum yang formasi di instansi yaitu nggak buka. Kemudian juga bagi teman-teman P1, P2, P3. Nah untuk P2, P3 yang nantinya tidak lulus observasi, ini perlu mencermati ya, yaitu di sini kita perbaiki data Dapodiknya. Jika guru SD ini harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazahnya, jangan karena nggak ada jam ini kita lulusan PGSD mengajar PJOK atau mungkin juga PAI ya, dan juga nanti sebaliknya, supaya nanti kita bisa memastikan nanti kita bisa resume ya. Nah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Yang mana untuk 3 data tersebut lah kita bisa cek di Dapodik teman-teman. Nah di sini kita meskipun bukan operator sekolah itu bisa mengeceknya secara mandiri ya. Kita pastikan semua data ketiganya itu aman. Kita bisa masuk ke info GTK, kemudian kita enter. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke info GTK kemdikbud.go.id. Kemudian di sini kita bisa login langsung ke GTK atau mungkin juga menggunakan SSO Dapodik. Nah, berikutnya di sini kita klik saja login. Nah, di sini setelah kita sampai di halaman login, maka teman-teman akan dimasukkan kepada halaman login seperti ini. Kita masukkan username kita dan juga passwordnya. Kalau misalkan teman-teman belum memilikinya, silahkan meminta dari operator sekolah masing-masing ya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik login di sini. Kemudian kita bisa mencermati terkait tentang 3 data penting kita untuk pengangkatan tahun 2023 nanti. Yang mana untuk hasilnya, yang pertama contohnya inilah seperti ini teman. Nah untuk contoh hasilnya, nah di sini kita coba cek ya. Nah di sini 3 data yang penting yang perlu kita cermati ini adalah terkait tentang linearitas serta nanti untuk keperluan seleksi P3K Guru tahun 2023 sebagai persiapan kita. Ini adalah ada 3 data. Yang pertama ini teman-teman perhatikan di jenis PTK-nya ya. Nah diperhatikan di jenis PTK. Kemudian yang kedua ini kita cek di sini di bagian ke-10 yaitu ijazah terakhir kita. Nah, ijazah terakhir kita ini pastikan ijazah yang tertera di sini adalah ijazah yang S1 ya, teman-teman. Pastikan ijazahnya S1. Nah, dari ijazah yang kita miliki ini kita pastikan untuk jurusan prodinya, jurusan program studi atau jurusannya ini adalah untuk S1-nya ini adalah sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Nah, jadi dari ijazah S1 kita pastikan di sini untuk jurusan atau prodinya inilah sesuai ya. Nah, misalkan ini. Misalkan prodi saya adalah guru kelas ya, yaitu S1 PGSD misalkan, inilah guru kelas SD atau MI. Nah, kalau misalkan kita sebagai guru kelas SD MI ijazahnya
kita memiliki ijazah S1 PGSD seperti ini misalkan, maka yang benar untuk jenis PTK-nya ini apa? Jenis PTK-nya adalah harus guru kelas ya teman-teman. Nah, jenis PTK-nya adalah harus guru kelas. Kalau misalkan ijazah kita adalah S1 PGSD seperti ini nanti dianggap linear. Nah, yang enggak linear gimana? Yang enggak linear, misalkan ijazah saya adalah di sini guru kelas ya, jurusan guru kelas atau S1 PGSD. Kemudian jenis PTK saya dikarenakan di sekolah saya nggak ada jam misalkan, sudah penuh untuk wali kelasnya, maka di sini menjadi guru mapel misalkan, entah itu guru mapel PAI atau mungkin juga guru mapel PJOK dan lain sebagainya. Tentunya itu nanti akan bermasalah di pengangkatan kita. Untuk persiapan seleksi PTK Guru 2023 ini tentunya nanti tidak akan sinkron ya. Ketika nanti kita milih jabatan maka dianggap tidak linear teman. Jadi kita perhatikan yang pertama ketika login ke Info GTK, ini adalah ijazah kita yang S1 ini program studinya apakah sudah sesuai dengan ijazah yang kita miliki ataukah belum. Untuk jenis PTK-nya ini adalah harus linear ya, harus sesuai. Meskipun dalam praktek mengajar sehari-hari mungkin kita tidak seperti ini, namun di bagian data dapodik ini adalah dipastikan ini kita linear seperti ini. Jadi yang pertama, 3 data yang saya maksud adalah yang pertama, ini kita pastikan ijazah kita tersemat di sini, terlapor di sini ya, di dapodik yang bisa dicek di akun PTK yaitu melalui Info GTK. Kemudian untuk jenis PTK-nya ini adalah linear dengan yang di sini adalah ijazahnya. Kemudian data yang ketiga, pastikan teman-teman untuk ijazahnya ini, nah ijazah yang jurusan program studi yang linear dengan mengajar di guru kelas ini, kita pastikan ini sudah terverifikasi ya. Jadi status verbalnya, status verbal S1 D4 ini adalah sudah verbal seperti ini. Seperti contohnya di sini adalah sudah kelar ya nih. Misalkan di sini tanggal verbalnya adalah sekian ini, nama pada ijazah dan lain sebagainya, data-datanya. Kemudian juga untuk program studinya, pendidikan guru sekolah dasar misalkan, ini linear dengan sini dan juga linear dengan sini. Kemudian di sini untuk verbalnya adalah kebetulan API, ini adalah kita pastikan untuk verbalnya statusnya adalah verbal selesai teman-teman. Meskipun teman-teman mungkin ada yang status verbalnya di sini adalah upload, nggak masalah. Yang penting di sini adalah untuk status verbalnya ini adalah selesai ya. Jadi 3 data penting ini perlu kita cermati mulai dari sekarang. Inilah contoh dari yang guru kelas ya. Jadi ijazah S1 PGSD, kemudian di sini adalah sebagai guru kelas untuk prodinya, kemudian mengajarnya sebagai guru kelas. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah ketika login ke Info GTK, ini misalkan adalah guru mapel ya, misalkan guru mapel ataukah guru agama misalkan seperti ini. Jadi ketika kita login di sini adalah kita mendapatkan tampilannya seperti ini. Ini adalah dari ijazah S1 yang saya miliki, ini adalah prodinya adalah pendidikan agama Islam. Jadi S1 PAI atau S1 pendidikan agama Islam. Kemudian dari ijazah S1 ini kita diberikan penugasan di dapodik di sinkron, ini adalah kita jenis PTK-nya sebagai guru mapel. Jangan sampai di sini S1 PAI, namun di sini penugasan kita jenis PTK-nya ini adalah sebagai guru kelas. Ini tentunya tidak benar ya. Atau mungkin juga di sini guru kelas menjadi guru mapel. Nah, ini kalau misalkan yang seperti ini sudah benar teman. Misalkan adalah S1 PAI sebagai guru mapel. Kemudian jangan lupa ijazah S1 kita ini adalah juga di status verbalnya ini harus sudah verbal ya, harus sudah verbal ijazah. Dan kita pastikan di sini adalah untuk status verbalnya ini sudah selesai. Oke teman-teman, mungkin dari sekarang teman-teman bisa mengecek di akun masing-masing apakah untuk datanya sudah aman seperti ini ataukah belum. Semoga sukses kita di tahun 2023 ini menjadi rezeki kita ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.